Hai guys, banyak sekali orang yang berpikir bahwa para ilmuwan telah banyak menjelaskan segala hal yang terjadi di dunia ini. Mereka menjelaskan mengenai begitu banyak hal yang benar-benar memerlukan penjelasan dengan benar. Tetapi, ada beberapa tempat misterius di depan mata yang ternyata tidak dapat mereka jelaskan. Dan bahkan, mereka sendiri pun bertanya, sehingga mereka hanya bisa berteori. Atau, mau tidak mau, hanya harus setuju pada cerita yang beredar dari mulut ke mulut yang meliputinya. Kita tahu bahwa ada beberapa tempat misteri yang membuat kita bingung saat melihatnya. Dari mulai air sungai yang mendidih dan sederet tempat misteri lainnya. Inilah 10 tempat paling misterius yang masih belum bisa dijelaskan oleh para ilmuwan sampai saat ini. 10. Sungai yang mendidih. Dikenal sebagai sungai yang membunuh semua yang jatuh ke dalamnya. Sungai ini pertama kali dilaporkan oleh konkuistador yang saat itu membuat kesalahan besar karena mencoba untuk berenang di sana. Saat terjun ke sungai, dia merasa seperti direbus hidup-hidup, sementara teman-temannya hanya menonton dari pinggiran sungai. Sejak itu, sungai ini menjadi terkenal dan dianggap sebagai sungai yang mengalir dari kota emas yang hilang. Para ilmuwan mentertawakan sebutan itu sambil berkata bahwa sungai panas hanya berasal dari gunung berapi. Kemudian terdiam saat menyadari bahwa tidak ada gunung berapi di wilayah Amazon. Namun, ada seorang ahli geosains berasal dari Peru yang percaya sebaliknya. Dia berusaha membuktikan bahwa sungai yang mendidih itu benar-benar ada. Andres Russo diajak ke sungai misterius tersebut oleh bibinya yang pernah mengunjunginya sebelumnya. Dia tidak lupa untuk membawa termometer, kemudian mengukurnya dan mendapati bahwa sungai ini bersuhu 180 derajat Fahrenheit. Tidak cukup mendidih sih, tapi hampir mendekati. Jadi tidak ada yang tahu mengapa sungai itu menjadi sangat panas. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, Rocio menemukan bahwa kesalahan mungkin berasal dari sumber air panas bawah tanah yang memanaskan sungai. Dia pun tidak mau berenang setelah menyaksikan beberapa hewan jatuh dan termasak sampai mati. Sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. 9. Yonaguni. Pulau Yonaguni di lepas pantai Jepang adalah salah satu yang paling menarik dan merupakan salah satu dari tempat-tempat misterius di bumi. Kita bisa saja mengisi seluruh video hanya dengan topik dari pulau ini, tapi di sini kita akan membahas satu aspek saja. Berada jauh di bawah laut Samudra Pasifik, yaitu area laut yang terletak di antara Jepang dan Taiwan, dan merupakan daerah menyelam yang populer karena banyaknya hiu martil di wilayah tersebut. Pada tahun 1986, salah satu ekspedisi menyelam dan menemukan sesuatu yang benar-benar mencengangkan, yaitu serangkaian struktur batuan yang menyerupai piramida persegi, yang pastinya hanya dapat diciptakan oleh kehidupan yang maju. Ada manusia purba yang luar biasa yang tinggal di sini sejuta tahun yang lalu dengan teknologi yang sangat canggih. Apakah ini bukti kehidupan alien, atau apakah orang Jepang atau Cina kuno mencoba untuk membangun sebuah kota di bawah laut? Beberapa orang mengatakan batuan tersebut terbentuk secara alami, tetapi faktanya hanya ada sangat sedikit sekali formasi dari batuan alam yang memiliki geometri yang tepat seperti itu. Cukup menarik sih, namun pemerintah Taiwan dan Jepang mereka mengabaikannya dan mengatakan bahwa mereka tidak tertarik, bahkan tidak ingin meneliti penemuan tersebut. Wah, apakah mereka menyembunyikan sesuatu ya guys? Selanjutnya nomor 8, geoglif. Baru-baru ini banyak orang-orang yang memperhatikan bahwa ada gambar-gambar aneh terlihat di tanah dan area lanskap terbuka di Amazon. Dan pertanyaan tentang siapa yang membuat dan apa alasannya masih belum terjawab. Gambar-gambar ini disebut geoglif. Gambar tersebut sering ditemukan di beberapa daerah bagian Bolivia dan Brazil. Para ilmuwan memperkirakan bahwa mereka berusia setidaknya 3.500 tahun. Simbol tersebut diyakini bahwa mungkin memiliki peran penting sebagai tempat pertemuan atau bahkan tempat untuk melakukan ritual, tetapi ini hanya baru dugaan dan tidak ada bukti nyata yang menunjukkan tentang apa sebenarnya maksud dari simbol itu. Geoglif dapat memiliki panjang hingga 300 meter lebih dan kedalaman parit yang membentuknya bisa lebih dari 9 meter. Sejauh ini, lebih dari 450 telah ditemukan di Amazon, tetapi diyakini mungkin masih banyak lagi yang belum terungkap. Namun, tidak ada sisa-sisa budaya lain yang ditinggalkan selain fragmen yang pecah. Jadi, tidak dapat diketahui siapa yang membangunnya dan apa tujuannya. Tidak diragukan lagi, ini bukan satu-satunya misteri yang dimiliki oleh hutan hujan Amazon. Nomor 7, Hutan Bengkok.
Tahun 1930, beberapa pohon pinus ditanam di bagian hutan yang dalam dan menakutkan di Pomerania, Jerman, yang dulunya bagian dari provinsi Jerman. Saat ini, wilayah ini ditempati oleh negara Polandia dan dekat dengan Gravino. Dalam waktu 90 tahun, sesuatu yang cukup aneh terjadi pada sekitar 400 pohon pinus di hutan itu, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pangkal pohon tersebut. Mereka semua tumbuh keluar dengan sudut tajam 90 derajat ke utara, sebelum kembali tumbuh ke arah atas seperti pohon biasa lagi. Hal ini membuat beberapa pohon tampak aneh dan tidak alami. Karena itu, daerah tersebut dikenal sebagai hutan bengkok. Meskipun pohon-pohon ini abnormal, mereka semua sehat dan telah tumbuh hingga 15 meter. Ada banyak teori mengenai penyebab pola pertumbuhan yang tidak biasa ini. Beberapa teori mengatakan karena bola gravitasi, hujan salju lebat, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa orang-orang Jerman menanam pohon-pohon tersebut dengan cara seperti itu karena akan menciptakan jenis kayu pinus yang sangat kuat yang ideal untuk membuat gerobak dorong. Nomor 6. Pintu ke neraka. 40 tahun yang lalu, ditemukan ada kawah terbuka di gurun bagian utara negara Turkmenistan. Dan rongga cair yang besar ini tidak berhenti menyala sejak itu. Kebanyakan orang akan menjaga jarak dari portal ke neraka, tetapi tidak dengan petualang berasal dari Kanada ini bernama George Kurungis. Dia memutuskan untuk turun ke dalam lubang dan melihat-lihat untuk meneliti tentang dari mana lubang ini berasal. Banyak orang yang berpikir bahwa rongga tersebut karena ekspedisi rahasia Soviet untuk mencari gas yang kemudian dibakar karena mereka pikir telah menyebabkan keluarnya beberapa gas beracun yang akan menyebar jika dibakar dengan api. Faktanya, tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana kawah tersebut muncul, dan telah menjadi sebuah misteri karena tempat itu adalah satu-satunya yang ada di bumi. Kata Karunas, meskipun mengecewakan, namun dia kembali dengan membawa sampel tanah, bukannya dengan gerombolan setan. Dan ketika dia ditanya oleh National Geographic bagaimana perasaannya sebelum ekspedisi, dia mengakui dia sedikit gugup dengan hantu yang ada di sana. Nomor 5. Papak Olea Beach. Papak Olea Beach adalah jenis pantai yang sangat langka, bahkan merupakan salah satu dari 4 pantai jenis ini yang ada di seluruh dunia. Alasan yang sangat tidak biasa adalah karena pantai ini memiliki pasir hijau. Warna tersebut berasal dari batuan vulkanik di sekitarnya yang menghasilkan jenis pasir dikenal sebagai olivin yang memiliki warna hijau. Pantai ini berada di teluk dan dikelilingi oleh kerucut vulkanik atau yang dikenal dengan cincin keras dan terbentuk 49.000 tahun yang lalu. Cincin keras dibentuk oleh interaksi kekerasan antara magma yang sangat panas dan lautan yang mendinginkannya. Sejak letusan terakhir, cincin keras sebagiannya telah runtuh dan laut mulai mengikisnya. Itulah bagaimana pantai terbentuk. Tempat ini telah menjadi tujuan wisata populer di Pulau Hawaii. Tetapi, mungkin tidak semua pengunjung pergi ke sana. Surga hijau ini sadar akan kekuatan laut yang luar biasa dan menghancurkan, serta panasnya lava cair yang harus terjadi untuk membentuknya. Nomor 4. Kawah Ijen. Gunung berapi berwarna ini tentunya kita sudah tahu ya guys berada di mana. Di Indonesia tentunya. Gunung berapi Kawah Ijen memuntahkan lahar berwarna biru disebabkan tingkat belerang yang sangat tinggi. Di setiap bagian dunia di mana ada orang yang tinggal di dekat gunung berapi, maka gunung berapi tersebut akan hampir selalu menjadi bagian sentral dari budaya, cerita rakyat, dan agama. Kawah Ijen tidak hanya menakutkan dan kuat. Gunung berapi ini juga sangat misterius karena laharnya yang berwarna biru. Gunung berapi di Kawah Ijen adalah yang paling menonjol dari gunung berapi yang lain. Tidak hanya lava biru, tetapi jumlah aktivitas bawah tanah yang lebih tinggi, yang menyebabkan api biru besar naik ke langit. Fenomena ini jika digambarkan seperti api biru pada listrik. Api ini disebabkan ketika gas belerang melakukan kontak dengan udara yang memiliki suhu lebih tinggi dari 360 derajat Celcius. Penampakan api ini saat malam hari sangatlah aneh dan luar biasa. Seorang fotografer profesional yang berkunjung ke sana mengatakan bahwa mereka merasa seperti hidup di planet lain. Kawah Ijen juga merupakan danau asam terbesar di dunia. Air berwarna biru mungkin terlihat sangat menarik, tetapi menyebabkan danau tersebut menjadi danau yang mati. Dengan kata lain, tidak ada kehidupan di dalamnya. Nomor 3. Danau Hillier. Di lepas pantai selatan Australia Barat, ada sebuah pulau yang dikenal sebagai Pulau Tengah, dan di pulau itu ada danau yang seluruhnya berwarna merah muda. Disebut Danau Hillier yang merupakan danau berlayar, dengan pantai sempit yang memisahkan danau dari laut selatan. Danau ini berukuran sekitar 609 meter kali 243 meter, dan dikelilingi oleh pasir dan hutan. Ada banyak pohon eukaliptus yang tumbuh di sana, jadi mungkin baunya cukup harum di sekitar sana. Warna pink muda pada danau bukannya ilusi ya guys.
guys, karena airnya akan tetap merah muda jika Anda mengambilnya dengan gelas. Tapi mungkin bukan ide yang bagus untuk meminumnya. Para ilmuwan percaya warna itu mungkin berasal dari organisme yang dikenal sebagai Denaliala selena. Namun danau ini aman untuk berenang. Anda dapat mengunjunginya, tetapi pemerintah Australia tetap melarang untuk berenang sebagai tindakan pencegahan. Jika ingin berwisata ke pulau ini, ada penerbangan wisata dengan pesawat terbang. Biasanya ada sekitar 6 penerbangan per hari. Untuk wisatawan yang penasaran, danau ini sangat asin dan memiliki tingkat salinitas yang hampir sama dengan Laut Mati. Nomor 2. Danau Berbintik. Tempat ini dikenal dengan tempat paling ajaib di Kanada. Danau Berbintik menjadi terkenal karena pertunjukan warna-warninya yang ditampilkan setiap musim panas. Terletak di barat Laut Osiris di lembah Okanagan, British Columbia. Danau ini terlihat seperti danau biasa, namun setiap tahun ketika musim panas tiba dan air mulai menguap, lusinan kolam air asin tertinggal. Danau akan menjadi polka kuning, hijau, dan biru yang unik. Pola warna tersebut berasal dari konsentrasi mineral yang sangat tinggi yang tertinggal ketika air menguap. Kalsium, natrium sulfat, dan magnesium sulfat adalah kandungan yang paling banyak, dan warna yang terjadi tergantung pada kombinasi dan konsentrasi mineral di setiap kolamnya. Saat ini, tempat ini menjadi tujuan wisata yang paling populer, tetapi selama berabad-abad dianggap sebagai tempat suci oleh bangsa Okanagan, penduduk asli setempat. Keyakinan mereka adalah bahwa lingkaran warna yang berbeda memiliki sifat obat dan penyembuhan yang berbeda. Bangsa Okanagan sekarang memiliki kembali danau tersebut setelah bertahun-tahun dieksploitasi. Sebelumnya orang-orang menambangnya untuk membuat amunisi senjata, namun kini danau tersebut akan dilindungi dari pembangunan atau proyek pertambangan. Nomor 1. Lingkaran Peri. Di gurun Namibia, Afrika Selatan, padang rumputnya memiliki ciri khusus, yaitu seperti lingkaran peri di antara rerumputan dan bidang tandus melingkar, yang berdiameter antara 3 hingga 20 meter. Ada banyak sekali dan membentang di ratusan meter. Saat melihatnya dari pesawat terbang, mereka terlihat seperti gaun polkadot raksasa. Meskipun cerita rakyat setempat mengatakan bahwa mereka diciptakan oleh dewa yang sedang berjingkat-jingkat melalui rumput, tentunya tetap ada sesuatu yang tidak biasa pada tata letaknya yang terlalu rapi dan teratur. Untuk beberapa kejadian acak, matematikawan vegetasi Karina Tornita telah mencoba meneliti lingkaran peri ini. Dia adalah spesialis dalam biologi teoritis. Timnya di Universitas Princeton mencari pola di alam dan kemudian memodelkannya untuk membantu lebih memahami bagaimana alam mampu mengatur dirinya sendiri. Namun berakhir dengan hal-hal yang tidak biasa seperti lingkaran peri mirip seperti hamparan tanah yang luas, tidak begitu mudah untuk diamati secara ilmiah dengan cara ini. Tetapi dia telah menemukan bahwa mungkin ada solusi dan mungkin juga ada hubungannya dengan salah satu makhluk alam yang bekerja paling keras. Di bawah setiap lingkaran peri, tampaknya ada sarang rayap dan serangga yang memiliki kemampuan luar biasa. Dia melihat rayap-rayap tersebut bergotong royong membangun ruang. Namun ilmuwan lain yakin itu hanya karena tidak ada cukup air untuk semua vegetasi, sehingga celah berkembang dan tumbuh. Tetapi Karina yakin hipotesisnya akan menjadi kebenaran.